Nangis Kak, saya di meja kerja, saya makin gila salawatan Kamel, saya setiap sholat malam menangis sujud, nangis kejer kalau lihat muka suami saya dan anak gadis saya yang sedang tidur. Saya sebagai istri tidak mampu menjaga marwah suami. Tanggal 29 November 2022 jam 7.30 pagi suami chat, "Mam, minta nomor rekening mama ya, orang tua si A yang lulus Bintara Brimob mau transfer katanya untuk bensin papa." Masya Allah Kamel, di pikiran saya paling 500.000 besarnya. Tapi ternyata, ya Allah, aku nih sedih loh teman-teman. Tapi ternyata berpuluh-puluh lipat dari sangkaan saya, 30 juta masuk rekening Kamel. Saya sampai lemas cek M-Banking, nangis kejar di meja kerja. Allah, ini nyata Kak, sampai teman kantor saya kaget dikira saya kesurupan. Ya Allah Mbak, aku aja yang nggak ngalamin, aku kaget gitu loh, apalagi kamu Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa langsung ke Gramedia. Atau teman-teman bisa hubungin admin via Shopee maupun via WhatsApp. Klik aja linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silakan kirimkan testimoni teman-teman ke WhatsApp admin. Ini nomornya 0813 1543 0565. Langsung aja teman-teman akan aku bacain testimoninya. Ini dari Mbak Devi di Cirebon, Jawa Barat. Saya Devi dari Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Berawal kehidupan rumah tangga saya, alhamdulillah dibilang berkecukupan. Saya kerja, suami saya anggota Polri. Saya menikah dengan duda anak 2 laki-laki semua. Sudah saya jalani rumah tangga saya 13 tahun. Ketika anak-anak sambung saya sudah beranjak remaja, pastinya membutuhkan biaya ekstra. Salah satu anak sambung kami ada yang memilih mengikuti jejak papanya sebagai anggota polisi. Tidak ada pilihan, kami menitipkan SK suami ke salah satu bank konvensional untuk membiayai anak sambung saya. Otomatis gaji suami saya berkurang dan untuk kehidupan hanya mengandalkan gaji dari saya, Kamel. Saya dan suami alhamdulillah diberi keturunan dari pernikahan kami, anak perempuan yang bagi kami penghangat hubungan rumah tanggaku. Walaupun kita diberi ujian finansial, gaji suamiku bahkan sudah minus, Kak. 5 tahun lalu ada kewajiban kami yang harus segera dilunasi karena hanya gaji aku yang bersisa Kak. Maka saya mengandalkan gaji saya untuk saya amplahkan di koperasi kantor saya. Gaji saya tinggal 50% Kak. Sedangkan kehidupan harus tetap berjalan. Anak perempuan kami sudah makin besar dan pastinya sudah harus memikirkan biaya pendidikan untuk anak perempuan kami. Pastinya orang tua dan keluarga teman-teman kami melihat kehidupan rumah tangga kami yang harusnya disokong dari gaji saya dan suami yang sama-sama bekerja pastinya berkecukupan. Tapi dalam kenyataan kami gali lubang tutup lubang. Sampai akhirnya saya gelap mata Kak, saking pengennya pegang uang lebih. Saya coba pinjaman di Mama Batak yang keliling itu. Kebetulan Mama Batak ini sering nongkrong di warung kantor tempat saya bekerja. Maka dari situlah saya makin hancur Kak. Untuk bayar mama-mama B itu saya hutang ke sana kemari tanpa sepengetahuan suami. Ketika pandemi otomatis kehidupan ekonomi makin menggila. Saya kabur-kaburan Kak dari kantor tempat kerja menghindar dari Mama Batak tersebut. Sampai akhirnya saking pengen lunas hutang ke Mama B tersebut, saya rayu suami untuk gadaikan BPKB ke salah satu perusahaan pembiayaan. Makin gila kan Kak hidup saya, tapi tetap belum lunas Kak. Hitungannya bunga beranak cucu Kak. Pada akhirnya Mama B tersebut mendatangi kantor suami saya bertugas. Disitulah Allah menegur saya melalui suami yang luar biasa penyabar. Pada akhirnya saya menceritakan semua ganjalan di hati kepada suami. Tindakan saya yang bodoh, yang gegabah, yang bikin sakitnya Kak,
Yang bikin sakitnya Kak, mobil kami pun ditarik leasing. Mobil yang selama ini untuk aktivitas operasional kami. Sampai orang tua saya menanyakan ada apa, kok mobil dijual. Saya sampai saat ini tidak menceritakan apapun ke orang tua dan keluargaku. Karena saya paham betul keluargaku Kak Mel. Keluargaku selalu bersaing dengan apa yang mereka miliki. Makanya saya menahan berkeluh kesah ke orang tua. Kembali ke si Mama B itu sampai meneror suami saya ke kantor, bahkan ke rumah kami, Kak. Ya Allah, Kak, hutang saya dulu ke si Mama B itu hanya 20 juta. Sudah saya bayar 15 juta, sampai di perhitungannya 98 juta. Suami dan saya sepakati baik 94 juta kami terima. Karena sudah malas argumen dengan Mama B tersebut. Dan anehnya saya tidak sama sekali ingat sholat, tidak ingat Allah, saking diteror sama Mama B. Berjalannya waktu saya dan suami menikmati kehidupan sederhana. Kami hanya memiliki satu motor, itu pun maaf, kondisinya jauh dari layak Kamil. Tapi alhamdulillah kita nikmati. Setiap malam saya nggak bisa tidur Kak, bahkan suami saya yang luar biasa mentalnya baik pun sampai sempat opname di rumah sakit Kak. Ketika saya menjaga suami saya di rumah sakit, saya bukalah YouTube, mencari berita bagaimana caranya terlepas dari jeratan hutang. Muncullah tuh kisah Kak Mirani dan channel YouTube Kak Mel. Saya nangis sejadi-jadinya. Ternyata saya jauh dari Allah. Bahkan mengingat Allah pun bisa dikata hanya 25% Kak. Sepulihnya suami dari opnam dari rumah sakit, suami alhamdulillah punya kegiatan rutin Kak, melatih dan membina fisik anak-anak remaja yang ingin daftar Polri dan TNI Kak. Awalnya hanya punya 3 anak binaan. Suami tekuni 2 panjang kali ya Kak. Dan doakan saya dan suami ya Kak untuk membimbing anak-anak ini dan menjadi ladang ibadah kami. Oh ini tadinya 2, sekarang jadi banyak Masya Allah. 2021 anak perempuan kami sudah TK Kak, pasti memerlukan biaya yang sudah ekstra ya. Sambil saya nemenin anak gadis mau bobo, anak gadisku tanya, mana mobil kita? Kok berangkat sekolahnya naik motor terus? Saya nangis sejadi-jadinya. Alhamdulillah di situ saya mulai tergerak dan tersentuh. Ingat banget 2 Juli 2021 malam itu juga saya salat tobat. Nangis kejer Kak, mohon ampun karena riba sudah bikin saya menjerit. Saya perlahan menikmati ibadah ke Allah. Saya salawatan, saya ngaji di kantor pun saya nggak mau kehilangan waktu ibadah. Saya berupaya nggak mau ketinggalan sholat 5 waktu. Pokoknya Masya Allah Kamil, pertanyaan dari anak saya membuat saya makin menggila untuk ibadah. Saya ikuti YouTube, IG, TikTok Kamil. Saya yakin Allah, tangan Allah sampai ke saya. 2020 akhir tahun, anak binaan pertama suami saya lulus menjadi anggota Polri murni Kak. Anak tersebut alhamdulillah dilantik Juni 2022. Suami saya dapat hadiah dari orang tua anak tersebut. Masya Allah suami saya pada akhirnya membeli motor cash untuk operasional. Masya Allah. Karena kita kan punya motor satu. Jadi motor baru untuk suami bertugas dan antar jemput anak sekolah. Tahun 2021 Kak, Mama B kan masih mengejar kami. Suami dan saya sudah semakin enjoy menghadapi pasukan Mama B. Berjalan waktu, saya makin gak mau jauh dari Allah. Anak saya sekolah TK Islam, makin malulah kalau diingatkan sholat sama anak. Jadi saya berupaya apapun sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. 2022 April, anak binaan suami saya mendaftar Polri Brimob Kak. Suami saya membina tidak meminta biaya, ikhlas melatihnya. Keuangan kami masih minus, tapi cukup untuk makan sederhana. Ada saja rezeki 100, 200 untuk tambahan bayar listrik dan lain-lain. Sampai akhirnya anak gadis saya akan menginjak TKB. Dari awal masuk TKB bulan Juli 2022, saya belum mampu bayar SPP Kak. Sampai pihak TU menagih, Miss di kelas juga sampai membisikkan ke anak saya kalau belum bayar SPP. Otomatis anak saya down ya Kak, hampir gak mau sekolah. Saya curhat ke Allah, semakin saya perbanyak sholawat, sampai akhirnya saya hafal sholawat munjiat. Saya baca sholawat di kantor, di jalan, dimanapun. Sampai akhirnya Juli 2022 anak didik suami saya, yang kedua lulus seleksi Bintara Brimob Kak.
Alhamdulillah menjalani pendidikan, suami saya nggak pernah minta apapun ke orang tua yang dibinanya. Sampai akhirnya di bulan November 2022 saldo ATM saya hanya Rp3.000. Tanggal 23 November 2022 saya dicat oleh pihak TU. Ya Allah, saya langsung menangis dalam hati sambil berucap, "Ya Allah, mudahkan apa yang menjadi kewajiban saya atas titipan anak yang manis ini." Anak gadisku saat ini belum membayar SPP 4 bulan karena anak gadis titipanmu mau mengikuti PTS di bulan Desember. Kiranya engkau bisa menolong hambamu yang hina ini, ya Allah. Nangis Kak, saya di meja kerja. Saya makin gila salawatan Kak Mel. Saya setiap sholat malam menangis sujud. Nangis kejer kalau lihat muka suami saya dan anak gadis saya yang sedang tidur. Saya sebagai istri tidak mampu menjaga marwah suami. Tanggal 29 November 2022 jam 7.30 pagi suami chat, "Mam, minta nomor rekening mama ya, orang tua si A yang lulus Bintara Brimob mau transfer katanya untuk bensin papa." Masya Allah Kak Mel, di pikiran saya paling 500.000 besarnya. Tapi ternyata, ya Allah, aku nih sedih loh teman-teman. Dari tadi tuh aku nahan-nahan ya. Nahan tuh gini, ya Allah gitu. Gak bisa diungkapin dengan kata-kata ya teman-teman ya. Jalan dari Allah tuh gak bisa diungkapin dengan kata-kata. Mbak Devi, jujur aku nih baru baca kisah Mbak Devi ini sambil testimoni karena aku ngejar waktu kan. Jadi aku baca testimoninya tuh sambil ini aja, sambil buat testimoni gitu, bacain tesnya. Jadi kok kaget bener-bener ya, lanjut ya. Tapi ternyata berpuluh-puluh lipat dari sangkaan saya, 30 juta masuk rekening Kamil. Saya sampai lemes cek M-Banking, nangis kejar di meja kerja. Allah, ini nyata Kak, sampai teman kantor saya kaget dikira saya kesurupan. Ya Allah Mbak, aku aja yang nggak ngalamin, aku kaget gitu loh. Apalagi kamu Mbak, selamat ya Mbak, perjuanganmu nggak sia-sia. Ya teman-teman, jadi contoh nih ya. Aduh, lanjut ya. Saya infokan ke suami saya, izin ke suami. Masya Allah, saya utamakan langsung izin ke bayar SPP anak gadis. Sisa dari 30 juta saya diskusikan dengan suami untuk apa. Setelah diskusi kita bayarkan 10 juta untuk Mama B dulu. Supaya sedikit mengurangi hutang kami 98 juta. Dan Masya Allah, pertemuan dengan Mama B mencair Kak. Salawatan tidak putus pas ketemu dengan Mama B. Tidak ada perdebatan sampai Masya Allah, hutang yang di Mama B tersebut yang awalnya 98 dikurangi 10, sisanya otomatis 88 Kak. Tapi Mama B berbaik hati, sudah sisanya 36 juta aja sambil dicicil. Kita awalnya baik, berakhir baik juga ya Devi. Masya Allah, lebur seketika. Dan saya masih punya PR 36 juta Kak. Semoga disegerakan saya melunasi apa yang menjadi amanah saya dan kewajiban saya. Ternyata kesimpulan jauh dari Allah. Ketika kita merajuk, yakin Allah itu ada, yakin pertolongan Allah itu nyata. Sampai akhirnya anak binaan suami saya bertambah dari 3 orang sampai akhirnya 11 anak. Alhamdulillah dari iuran anak-anak tersebut seikhlasnya bisa membantu perekonomian. Walaupun belum signifikan perubahannya, tapi jangan bosan merajuk ke Allah, memuji asma Allah. Salawat malah menjadi habit saya. Teman-teman kantor saya sampai terbawa, ya Allah sedih banget aku. Teman-teman kantor saya sampai terbawa virus salawat. Doakan ya Kak, saya lebih istiqomah, lebih giat melunasi amanah dan semoga bisa memenuhi harapan anak gadis pengen berangkat salawatnya pakai mobil lagi. Masya Allah, the power of salawat. Jelek banget ya aku deh ya. Masya Allah ya teman-teman, the power of salawat munjiat. The power of salawat. The power of deketin Allah. Teman-teman, Allah tuh sayang banget sama Mbak Devi. Kalau teman-teman sekarang lagi ngalamin kesusahan, dan teman-teman ingat jauh dari Allah nggak? Ketika kalian jauh dari Allah dan kalian ngalamin susah hidup, ngalamin ujian demi ujian yang berat, itu Allah sayang sama teman-teman. Karena masih diingetin, masih ditegor, ya itu Allah sayang. Tapi ketika teman-teman gak pernah ibadah, jauh dari Allah,
tapi hidupnya bahagia, hidupnya senang, semua tercukupi, itu Allah udah gak peduli. Udah ngebiarin kita terus berlumur dosa. Tahu-tahu dapat siksanya aja di akhirat. Nauzubillah min zalik, itu yang ngeri. Jadi jangan berbangga ketika teman-teman jauh dari Allah tapi hidupnya bahagia. Jangan berbangga. Itu bukan Allah sayang. Tapi Allah udah gak peduli. Nah sekarang teman-teman yang jauh dari Allah dikasih ujian, dikasih kesedihan, dikasih musibah. Allah sayang, Allah negor. Biar kita kembali ingat sama Allah. Nah, kalau kita udah deket sama Allah, udah rajin ibadah, udah sholawatan, udah sholat tepat waktu, tahajud, puasa semua dikerjakan, ngaji, bener-bener kita berubah, jalanin perintah Allah, jauhi larangan Allah, tapi masih diuji, Allah sayang banget sama kita. Itu ujian. Allah masih kangen. Allah masih pengen denger kita menangis. Allah masih pengen ngelihat kita nangis. Allah masih pengen ngelihat kita merajuk. Allah seneng denger rintihan kita. Ya Allah, tolongin. Seperti Mbak Devi, tolong hambamu yang hina ini ya Allah. Tolong ya Allah. Seneng Allah. Selama ini kan gak pernah begitu Mbak Devi. Ya, akhirnya pas Mbak Devi seperti itu Allah senang. Nanti dulu deh, aku mau dengerin kamu dulu nih. Minta tolong terus nih, aku seneng dengernya. Dapat terus kucuran pahala tuh. Dihapus terus dosa-dosanya tuh. Mbak Devi terus bersabar. Terus deketin Allah meski doanya belum dikabulkan. Dan Masya Allah, sampai sudah pantas Mbak Dewi ngedapetin apa yang Mbak Dewi butuhkan. Udah pantas nih, udah seimbang nih antara amalnya dengan doanya. Misalnya doanya minta 100 juta, amalnya baru 10.000 nilainya. Misalnya ya, ini misal ya, ini hanya ilustrasi. Kalau dijadikan koin atau poinnya baru 10.000, kurang. Kan mintanya 100 juta, kurang. Dibiarin dulu sampai pantas. Poinnya udah 100 juta, udah bisa ditukar sama hadiah 100 juta. Dikabulkan doanya. Dan Mbak Devi dan suaminya Masya Allah gak minta bayaran. Padahal kalau mau minta bayaran bisa aja loh ya, apalagi udah ada satu yang berhasil. Bisa aja itu dijadikan untuk, oh ini udah berhasil nih, jadi ladang duit nih, gitu kan ya teman-temannya. Tapi mereka tidak. Mbak Devi semoga jangan sampai terpengaruh ya dengan bisikan setan. Mbak Devi dan suami teruslah berbuat baik, membantu orang. Allah nanti yang balas, Allah yang bantu. Ya, Mbak suami Mbak Devi punya binaan anak-anak yang mau masuk Polri gratis tanpa bayaran. Itu setiap lelahnya suami Mbak Devi itu jadi pahala. Biar Allah aja yang balas. Kita kan nggak tahu anak-anak binaan ini belum tentu mampu. Bahkan yang kelihatannya orang kaya pun belum tentu punya duit loh. Contohnya ya Mbak Devi. Mungkin orang melihatnya orang kaya nih, suaminya polisi nih, punya mobil nih, tapi kan nggak tahu dalamnya. Bener nggak? Ya, teman-teman kita jangan melihat orang lain tuh dari casingnya aja. Kita nggak tahu dalamnya dia tuh susahnya kayak gimana. Ya, dan Mbak Devi membantu dengan sukarela mereka yang mau ikut anggota Polri, dibantu tanpa dimintain duit, benar-benar ikhlas. Akhirnya karena keikhlasan itu mereka pun berdoa, ya Allah, baik banget kita nih belajar gratis. Akhirnya mereka mungkin belum mampu untuk ngasih duit gitu kan. Mereka berdoa. Doanya mereka dikabulkan Allah. Tahu-tahu mereka dapat rezeki, mereka kasih deh buat suaminya Mbak Devi, buat Mbak Devi. Mungkin yang ngasih 30 juta itu tadinya gak punya duit. Karena kan Mbak Devi sendiri mikirnya paling 500.000 gitu kan ya. Bisa jadi kan orang ini gak punya duit nih, makanya ikhlas sukarela kan membantu. Tapi ternyata barangkali ya kita gak tahu, tiba-tiba si orang yang ngasih 30 juta ini tiba-tiba dapat rezeki nomplok, dapat warisan misalnya atau dapat apa, kita gak tahu. Dikasih deh. Tuh. Ya. Teruslah berusaha kalau bisa, kalau misalnya mereka muslim nih, anak-anak binaannya muslim, ajakin sholawat, Mbak Devi. Jadi suaminya nih, kalau suaminya sholawatan juga, sebelum memulai aktivitas, berdoa bersama, ya semuanya suruh baca sholawat. Kalau misalnya ada yang non muslim, ya udah gini aja,
Untuk yang muslim, adik-adik yang muslim, ayo kita sama-sama baca salawat ya 10 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau yang pendek deh. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Gitu. Untuk yang non muslim, nggak ikut nggak apa-apa. Berdoa menurut kepercayaan kalian. Udah gitu aja. Ya, mudah-mudahan itu pun menjadi wasilah nanti mereka keterima semuanya. Keterima yang nggak pakai iming-iming, nggak pakai bayar-bayar segala macam, benar-benar murni. Ya Allah barokah. Kalau itu anak didikannya terus baca salawat sampai mereka tua nanti, pahala ngalir loh buat keluarga Mbak Devi. Masya Allah. Sebarkan salawat sebanyak-banyaknya. Sebarkan salawat sebanyak-banyaknya yang kita bisa. Mudah-mudahan kelak menjadi penolong kita di akhirat nanti. Ya teman-teman ya, menjadi amal yang kelak nanti itu jadi penolong kita ketika kita di akhirat butuh pertolongan. Amin, amin, Allahumma amin. Selamat Mbak Devi ya. Aku udah gak bisa berkata-kata lagi, pokoknya udah dahsyat banget semua dijalanin. Dan Allah lembutkan hati Mama B, ya Mama B ini yang ngutangin. Allah lembutkan ya Allah, hati-hati teman-teman. Ya Allah kita doakan semoga para Mama B diberikan hidayah sama Allah ya. Utang 20 juta kenapa jadi 98 juta ya Allah. Kita terus bersalawat, mudah-mudahan Allah lembutkan 38 juta tiba-tiba lunas, 36 jutanya tiba-tiba lunas. Tidak ada yang tidak mungkin. Mbak siapa? Mbak Devi dan suami ikhlas menjalani semua ini. Gak ngeluh, gak marah, gak ninggalin Allah, Masya Allah. Ya, dahsyat banget. Oke teman-teman udah kelamaan juga nih ya, udah 22 menit. Aku masih mau ngomong, tapi udah blank di kepala aku nih, udah nggak bisa berkata-kata lagi. Yang jelas dahsyat banget. Kalau kalian sekarang lagi ngalamin sedih, udah salawatan masih sedih, masih belum kebayar utang, sabar. Ada masanya, ada waktunya utang-utang kalian lunas. Semangat terus ya, Mbak Devi dan suami. Teman-teman, kejarlah rizki yang halal. Kejarlah rizkimu dengan cara-cara yang halal. Karena yang halal itu berkah. Dan yang berkah itu insya Allah cukup. Mungkin kelihatannya kita susah terseok-seok. Tapi insya Allah berkahnya tuh dunia akhirat. Ya, karena kalau kita cari rizki yang, maaf, rizki yang haram, ya dengan jalan yang haram, itu nanti yang ada teman-teman, misalnya kita korupsi atau apapun ya, itu nanti dimakan sama keluarga kita, dimakan anak kita nih nggak jadi orang teman-teman. Ada aja nanti yang dilakuin sama anak kita, entah anak kita jadi yang buruk-buruk, nauzubillah min zalik. Makanya sesusah-susahnya kita, walaupun cuman bisa kasih anak makan pakai tempe, itu halal, itu berkah. Itu lebih baik daripada kita ngasih anak kita makan pakai ayam, tapi anak kita jadinya nanti nggak bener. Nauzubillah min zalik. Terima kasih teman-teman udah nonton. Kita doakan semoga Mbak Devi utangnya segera lunas, rezekinya lancar dan istiqomah. Dan teman-teman yang nonton terima kasih. Semoga rezeki kalian barokah, utang-utang kalian segera lunas, doa-doa kalian segera dijabah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.